Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Miftahul yang telah memberi respon untuk saya untuk mengikuti kegiatan BPGP Diseminasi PKK PJOK 2024. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kali ini, telah memenuhi undangan saya untuk mengikuti materi presentasi PJOK yang diadakan tugas di PKG PJOK pada hari ini. Tahap ini saya melakukan rencana tindak lanjut, yaitu pada tahap akhir, cuma bukan tahap terakhir. Ini cuma tahap akhir tapi bukan tahap terakhir, karena nantinya masih ada tahap-tahap berikutnya untuk selalu ada tugas. Topik ini saya mengambil permainan tradisional yang hampir punah, yaitu permainan gobak sodor. Temanya adalah bangunlah jiwa raganya, dimensi profil Pancasila, mandiri dan gotong royong. Latar belakang yang saya ambil adalah peserta didik yang saat ini kita masuk sebagai generasi terakhir yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Jika mereka terkikis oleh budaya asing, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan tradisi lokal. Pada saat ini, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik. Sekarang yang menjadi permainan yang unik tetapi akan tergantikan dengan permainan game online, yaitu game yang melalui internet media. Maka dari itu kami sebagai sekolah SMK Miftahul yang terletak di Desa Polagagelis Pamekasan memiliki kekayaan budaya yang kental, dan permainan gobak sodor pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu melalui pameran aset yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam pemanfaatan halaman sekolah yang luas dan minat terhadap aktivitas fisik. Tujuan yang saya lakukan pada hari kedepannya adalah untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Yang kedua, melestarikan rasa cinta budaya terhadap permainan gobak sodor. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Capaian dan langkah-langkah yang diambil adalah pengenalan, yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu siswa dapat terlibat aktif. Yang kedua adalah eksplorasi, yaitu siswa mampu mencari informasi terkait topik, yaitu topiknya gobak sodor. Proyek yang dilakukan adalah aktivitas siswa merancang dan membuat produk sebagai hasil ajar. Struktur dan program mitra adalah program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran melalui kegiatan permainan. Siswa yang terlibat adalah kelas 10 dan kelas 11 putra. Dan untuk putri, karena di sini berbasis pondok pesantren, maka sedikit kemungkinan untuk bisa berperan untuk bermain gobak sodor. Dan penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari guru PJOK dan guru mapel. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Panitia sepenuhnya adalah dilakukan oleh siswa. Kapasitas sekolah yang dimiliki kami adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kepala sekolah di sini, walaupun kepala sekolah SMK swasta, tidak gampang untuk merekrut guru yang tidak sesuai dengan profesinya dengan akademiknya. Maka dari itu, walaupun kepala sekolah SMK Miftahul menerima atau merekrutmen tenaga baru, mereka harus melalui tes biar mempunyai kualitas yang lebih dari yang lain.
Yang kedua adalah sekolah kami memiliki 130 siswa atau siswi untuk kelas 10 dan kelas 11 dengan beragam minat dan kemampuan. Guru PJOK memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan gobak sodor. Sekolah telah menyediakan halaman sekolah dan berbagai pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru PJOK. Rencana evaluasi adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan. Yang kedua adalah observasi, yaitu observasi mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah angket. Angket adalah mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa foto dan video. Dan sekarang selanjutnya ketiga ada kemungkinan tantangan yang terjadi di perlombaan atau permainan gobak sodor adalah yang pertama adalah kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan di hari efektif. Misalkan ketika pelajaran olahraga dilakukan di hari efektif. Yang kedua adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung, misalkan aja hujan. Kegiatan dapat ditunda atau dapat diganti dengan hari yang lain. Dan selesai terakhir adalah terima kasih. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid, dan dilaksanakan dalam suatu penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Setelah itulah yang dapat kami presentasikan untuk acara RTL, rencana tindak lanjut. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada umpan balik untuk saya di sini sebagai penyelenggara tugas BPKB PJOK 2024 atau minimal testimoninya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik. Untuk permainan gobak sodor, per permainan itu dibutuhkan berapa siswa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Untuk gobak sodor itu permainan tiap regunya minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Dan dalam satu permainan itu adalah ada 7 menit. Ya. Dalam satu permainan. Siap. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya di sini kan tidak dipaparkan ya. Ya. Tentang teknik pelaksanaan gobak sodor. Gobak sodor, ya. Selodor lah kan ini. Selodor, bahasa madunya adalah selodor. Jadi kalau menurut saya ini apakah memang tidak usah, apakah memang perlu ditambah tentang satu teknis pelaksanaannya bagaimana, terus juga jumlah pemainnya berapa, di sini belum ada. Belum ada, pertanyaan bagus. Ada. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan dikasih? Oke, terima kasih. Satu, kedua, tadi saya lihat di observasi, coba tolong di observasi. Masuk. Bawah. Observasi mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran di sini apakah pada waktu permainan gimana? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya. Pertanyaan pertama akan saya jawab bahwa nantinya di modul ajar ini, tugas ini akan saya tambahi dengan jumlah pemain berapa dan menit berapa. Dan untuk informasi, saya jawab sekarang bahwa siswa sekarang untuk aset sport education model itu siswa bisa menjadi wasit, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi peserta. Makanya evaluasi nantinya akan dilakukan ketika siswa dalam permainan tersebut. Begitu aja Pak Sinul.
selama proses permainan, makanya kan begini, takutnya nanti rancuan gini ya, jadi kan sama Pak Chandra kan masih akan dikirim lagi ke mentornya. Ya, siap. Nah, jadi sekarang kita kan tujuannya kan ngumpul di sini, satu kita ngasih masukan, ya kan? Ya, benar. Dia semakin bagus, makanya saya ingin tahu apakah pembelajaran di sini yang dimaksud dalam permainannya pada waktu permainan itu atau gimana? Yang jelas observasi itu akan dilakukan ketika melakukan permainan, bukan di luar permainan. Tapi ketika jadi kalau misalkan di luar gimana? Jadi selama proses pembelajaran permainan, pelaksanaan pemain, boleh nanti saya rubah lagi tentang observasinya. Kalau pembelajaran kan, tapi begini, yang apa harus dirubah? Iya, siap. Punya referensi sendiri. Ya, siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, siap. Ya, Pak Buris? Ke atas, maksud. Yang tujuan. Itu mengutip nilai-nilai Nilai-nilai tradisional. bukan langsung terus. Oh, Ya, dimensi profil Pancasila. Yang diharapkan itu kan mandiri dan gotong royong. Mungkin bisa dipaparkan sedikit Bapak nilai kemandirian dan gotong royong yang nampak dari kegiatan permainan gobak sodor ini. Oke, siap. Dimensi profil Pancasila adalah mandiri dan gotong royong. Mandiri artinya siswa dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam melakukan permainan gobak sodor. Artinya ketika melakukan inovasi dan kreativitas itu adalah menemukan ide-ide baru tentang permainan gobak sodor, dan inovasinya adalah menerapkan ilmu baru tentang permainan gobak sodor. Dan untuk gotong royongnya kita bersama-sama. Kalau dulu mungkin siswa hanya bisa jadi peserta, tetapi sekarang untuk di tema aset SEM Sport Education Model itu siswa bisa menjadi peserta, siswa menjadi pelatih, siswa bisa menjadi wasit. Itu aja, Bu Riz. Ya, sebentar Bapak. Oke. Saya belum paham. Untuk yang kan permainan gobak sodor ini adalah jenis permainan tradisional. Tertolong gambarkan kalau dulu permainannya hanya seperti ini. Kemudian mengalami perkembangan dengan kekreatifan siswa yang didampingi oleh panjenengan sendiri selaku guru PDOK dalam mengembangkan dan melestarikan gobak sodor ini sekarang menjadi seperti ini. Mungkin bisa digambarkan Bapak. Kalau dulu megang gobak sodor misalkan dilakukan oleh 3 siswa. Jadi 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Dan untuk permainannya nanti ketika ada lawan, ada kawan di situ. Kalau dulu misalkan 1 persatu untuk maju, untuk memasuki ruangan lingkup di gobak sodor. Kalau sekarang mungkin ketiga-tiganya bisa masuk ke permainan gobak sodor. Kalau dulu 1 persatu baru bisa masuk di permainan. Kalau sekarang bisa tiga-tiganya sesuai dengan peraturan. Jadi kesimpulannya kalau dulu itu gobak sodor ini hanya sebatas bermain untuk menghibur diri. Iya, benar. Kalau sekarang berkembang, gobak sodor ini bisa dijadikan ajang permainan untuk bersama. Iya, bersama. Begitu aja. Dilombakan bisa. Iya. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali untuk semuanya. Siap. Jadi media gobak sodor itu apa, Pak? Ada medianya enggak? Ada. Kita ambil di halaman sekolah nanti medianya. Maksudnya alatnya. Kalau alatnya itu tidak ada, Pak. Cuma langsung pakai garis seperti permainan bola voli garisnya.
Iya, Inca. Iya, seperti itu Pak. Itu bahasa Maduranya seperti itu. Bahasa Madura seperti itu. Kalau bahasa Indonesia gobak sodor. Bukan. Selodor Pak. Jadi pada saya juga. Berarti saya berjaga masuk. Gawang Seperti itu. Iya seperti itu Pak. Jadi intinya gini. Gobak sodor. Iya, seperti itu. Kalau bahasa Madura seperti itu. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia gobak sodor. Oke. Nanti ini apa akan juga di Pak Yandra nanti presentasi di mentornya atau gimana? Enggak. Pasti Pak. Iya. Semua kegiatan yang kita lakukan adalah presentasi sama Fasil yang ada Kalau di misalkan memang nanti ini masih akan berlanjut. Ya. Mungkin ini sangat berguna bagi Pak Yandra sendiri karena pas kita nanya atau mungkin ya penambahan dari kita. Jadi gini. Mungkin ya yang perlu dipahami teman-teman bahwa permainan gobak sodor ini dulu memang ini adalah permainan tradisional. Cuma sebenarnya itu hiburan tapi juga olahraga. Kenapa? Karena ini harus mempunyai ketangkasan, ya kan? Iya benar. Benar. Ketangkasan, kecepatan untuk bisa lolos dari lawan. Jadi untuk gotong royong hanya kan tim. Iya benar. Mandirinya. Jadi mengarah ke personal bahwa per personal itu memang harus mempunyai jiwa mandiri sendiri. Ya kan? Oke. Mandiri dengan kecepatan dia, dengan ketangkasan dia bukan seperti itu berarti. Iya benar. Oke. Terus Sudah masih nol? sudah. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, siap. Nanti sampean bisa jadikan proyek untuk pelaksanaan UAS ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Jadikan proyek. Oh iya Pak, siap Pak. Pelaksanaan gobak sodor untuk siswa Putra Bio saya rasa bisa itu dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Bisa. Terus di video kalau bisa dikembangkan. Kalau dulu hanya sebatas kita Bermain. Iya, bermain. bagaimana mungkin ada hal yang bisa Ditambahin, dikembangkan. Iya, siap Pak. Oke. jadikan proyek Untuk UAS. Oke, Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, dan terima kasih sebelumnya untuk kepala sekolah yang telah memberikan saya fasilitas untuk mengikuti rencana tindak lanjut pada hari ini. Maka dari itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.